Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di presentasi kali ini kelompok kami membahas tentang Telkom Indonesia versus First Media. Berikut nama kelompoknya. Yang pertama ada Aulia Rahmi, Bimantara Wirasakti, Lisbulandahari Sinaga, dan Nazar Bahar. Profil singkat Telkom Indonesia akan dibacakan oleh saya sendiri, Aulia Rahmi. Yang pertama seperti terlampir, namanya PT Telkom Indonesia Persero Tbk, nama komersial Telkom, bidang usaha, jenis barang dan jasa, telekomunikasi dan informasi, media dan edutainment, infrastruktur telekomunikasi, status perusahaan, perusahaan terbuka atau BUMN. Nah, seperti yang kita lihat, ada legalitas, landasan hukum, pendirian, dan perubahannya seperti yang terlampir. Kemudian di slide selanjutnya ada alamat dan kontak kantor pusat, media sosial, pencatatan saham, kode saham, jenis saham, modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh, rating. Dan di sini terdapat laporan tahunan Telkom Indonesia. Nah, 2015 pendapatannya itu sekitar 102,470%, asetnya ada 166,173%, liabilitas 72,745%, aset lancar, kewajiban lancar 12,499%, investasi sama dengan 1,807%. Di sini ada 2016, 2017, kemudian di slide selanjutnya ada visi Telkom Indonesia. Nah, visinya itu ialah menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Evaluasi kelompok kami tentang visi Telkom ialah, menurut kami, saat ini Telkom sudah berkembang dengan sangat pesat. Bukti nyatanya ialah banyaknya masyarakat yang telah menggunakan jasa Telkom, baik itu dalam bentuk WiFi maupun kartu HP. Ditambah lagi jaringan yang stabil membuat masyarakat semakin yakin untuk berlangganan WiFi dan menggunakan kartu Telkomsel. Selain itu, masyarakat semakin yakin dengan Telkom karena Telkom termasuk BUMN dengan jaminan gangguan yang pasti dan cepat. Apabila di suatu daerah belum terdapat jaringan WiFi, Telkom akan mendata dan segera membangun jaringan di daerah tersebut. Kemudian jika tidak ada tiang Telkom, maka Telkom akan dengan segera membangun tiang demi kenyamanan pelanggan IndiHome. Selain itu, IndiHome sering membuat promo WiFi setiap bulannya dengan harga yang murah dan pastinya juga sesuai dengan pemakaian pelanggan. Tidak hanya IndiHome, Telkomsel juga sering mengadakan promo dalam bentuk gratis nonton ataupun kuota gratis dengan suatu persyaratan. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Bimantara. Oke, misi Telkom sendiri itu adalah ini yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas, berkelanjutan ekonomis dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan talenta digital, unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Ketiga, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. 9 komponen yang dimiliki Telkom adalah pelanggan Telkom Indonesia, ialah mereka yang membutuhkan WiFi dengan kepentingan dan keperluan masing-masing. Kedua, jasa utama perusahaan ialah kartu Telkomsel dan WiFi IndiHome. Ketiga, perusahaan bersaing dalam bidang telekomunikasi WiFi, lebih tepatnya di internet. Keempat, perusahaan secara teknologi terbilang modern karena saat ini semua orang sangat butuh yang namanya internet. Kelima, perusahaan berkomitmen dalam pertumbuhan masyarakat karena saat ini sekolah dan yang lainnya sangat membutuhkan internet, tetapi kekurangannya ialah banyak sekali anak muda sekarang yang salah menggunakannya. Kalau untuk kesehatan, keuangan, dan banyak sekali orang yang bijak dalam menggunakan internet sehingga dapat menghasilkan uang, salah satu menjadi content creator atau menjadi vlogger dan lain-lain. Dan dengan jaringan yang stabil, pastinya banyak orang yang ingin berlangganan WiFi IndiHome. Yang keenam, Telkom Indonesia mempunyai filosofi korporasi always the best, sebuah keyakinan dasar untuk selalu memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, senantiasa memperbaiki hal-hal yang biasa menjadi kondisi yang lebih baik, dan pada akhirnya menjadi yang terbaik setiap tahunnya. Yang ketujuh, kompetensi khas perusahaan Telkom ialah membentuk SDM yang memiliki kompetisi tinggi terutama di bagian WiFi IndiHome.
8. Telkom Indonesia sangat responsif dalam masalah sosial, komunitas, dan lingkungan dalam bentuk memberikan kuota gratis untuk pelajar, diskon WiFi untuk guru, pelajar, dan juga jurnalis. Di Telkom, karyawan itu sangat berharga karena dengan skill dan kemampuan SDM yang sangat tepat, akan membuat perusahaan berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, Telkom sering mengadakan meeting dalam rangka menghilangkan penyuapan lapangan dan etika dalam perusahaan. Misi Telkom Indonesia ialah membangun infrastruktur dan platform digital cerdas ekonomis yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Penilaian grup kami berdasarkan 9 karakter di atas ialah bahwa Telkom Indonesia sudah sangat maju dalam mengembangkan teknologi dalam membentuk telekomunikasi jaringan Wi-Fi. Sudah dapat dilihat contoh nyatanya ialah apabila Wi-Fi kita gangguan, hanya tinggal melapor ke kantor atau melalui telepon maupun sosial media lainnya yang pastinya cepat penanganannya. Selain itu, kantor Telkom Indonesia sudah ada di setiap daerah di Indonesia, sehingga memudahkan pelanggan dalam melapor maupun pasang baru Wi-Fi IndiHome. Dan yang paling sangat spesial ialah Telkom itu tidak membuat tagihan apabila Wi-Fi kita bermasalah, karena itu sudah termasuk dalam tanggung jawab perusahaan. Kemudian jika ada kendala, tidak ada tiang, maka Telkom akan dengan segera menanam tiang di rumah pelanggan sesuai SOP yang diberikan perusahaan. Tentunya tidak dikenakan biaya tambahan atas tiang yang dibutuhkan. WiFi IndiHome jaringannya juga sangat stabil dan cepat sehingga banyak masyarakat yang berlangganan. Intinya Telkom Indonesia sudah sangat responsif dalam bidang teknologi telekomunikasi dan WiFi. Saran kelompok kami tentang pernyataan visi dan misi kelompok Indonesia. Untuk visinya, Telkom itu sangat tepat sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini karena dibutuhkan semua kalangan. Namun tidak semua orang dapat merasakannya dikarenakan masih banyak daerah terpencil di Indonesia yang tidak terjangkau teknologi serta harga Wi-Fi yang dibilang lumayan mahal untuk kalangan masyarakat yang kurang mampu. Misinya, Telkom itu belum sepenuhnya menyelenggarakan menyeluruh pembangunan Wi-Fi IndiHome. Tapi kami sudah melihat bahwa upaya IndiHome dalam menangani pembangunan infrastruktur jaringan sudah sangat baik, dilakukan secara perlahan dan menyeluruh ke daerah yang belum ada jaringan Wi-Fi-nya. Saran kami ialah pemerataan pembangunan infrastruktur, komunikasi di daerah terpencil agar semua daerah bisa menggunakan Wi-Fi dan menikmati teknologi lainnya. Profil singkat First Media. Berikut terlampir profil singkat dari First Media, yaitu mengenai nama perusahaan, kode saham, kantor yang terdaftar, dan sebagainya. Nah, ada beberapa kegiatan usaha. Yang pertama, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi melalui kabel, dan yang kedua adalah penyelenggara jasa telekomunikasi baik dengan kabel. Dan ketiga, penyedia agregator dan distributor konten multimedia. Laporan tahunan First Media, yaitu dapat kita lihat bersama pada tahun 2019, perseroan mengalami perubahan kepemilikan saham di atas 5%, sehingga susunan permodalan dan pemegangan saham perseroan sebagai berikut. 34,98% PT Trijaya Putra Mulia, 33,76% PT Reksa Puspita Karya, 19,72% PT Ciptadana Kapital, 8,60% PT Inti Anugrah Pratama, 2,94% pemegang saham dengan kepemilikan di bawah 5%. Dan ada juga pada tahun 2020, perseroan mengalami perubahan kepemilikan saham di atas 5%, sehingga susunan permodalan dan pemegang saham perseroan sebagai berikut. 43,58% PT Trijaya Putra Mulia, 33,76% PT Reksa Puspita Karya, 19,72% PT Ciptadana Kapital, dan
2,93% pemegang saham dengan kepemilikan di bawah 5%. Dan pada tahun 2021, perseroan mengalami perubahan kepemilikan saham di atas 5%, sehingga susunan permodalan dan pemegang saham perseroan sebagai berikut. Pertama, 39,71% oleh PT Trijaya Putra Mulia, 33,76% PT Reksa Puspita Karya, 19,66% PT Ciptadana Kapital, 6,87% pemegang saham dengan kepemilikan di bawah 5%. Visi First Media menjadi perusahaan penyelenggara jasa media terpadu terkemuka di Indonesia yang memanfaatkan teknologi internet pita lebar guna menciptakan nilai tambah kepada pemangku kepentingan. Visi perseroan mencakup landasan layanan 5C yang terpadu. Kabel TV multi-channel interactive television, komputer layanan blackboard internet, communication layanan data komunikasi, komunikal layanan data telekomunikasi, konten internet untuk internet, TV, media, atau surat kabar, channel memproduksi in-house channel. Evaluasi dari kelompok kami tentang visi First Media. Menurut kami, sudah banyak sekali provider selain Telkom dan First Media di sekitar Medan. First Media adalah salah satu perusahaan teknologi penyedia jaringan Wi-Fi. Sama halnya dengan IndiHome, First Media juga memiliki kabel dalam jaringan. Harga Wi-Fi First Media lebih murah dibandingkan Wi-Fi IndiHome. Namun, untuk pembangunan First Media belum menyeluruh. Dapat dilihat bahwa First Media belum ada di daerah-daerah terpencil. Selain itu, jika Wi-Fi gangguan, pelanggan akan sulit untuk melapor gangguan karena kantornya yang sulit ditemukan di daerah Medan. Misi First Media menjadi pelopor di bidangnya, mengutamakan kompetensi dan profesionalisme, fokus pada pelanggan, menjadi pilihan utama untuk berkarir, warga usaha yang bertanggung jawab, semangat dalam bekerja. 9 komponen. 1. Pelanggan First Media ialah orang atau masyarakat yang membutuhkan Wi-Fi atau internet. 2. Jasa utama perusahaan ialah internet Wi-Fi. 3. Perusahaan bersaing dalam bidang teknologi yaitu internet Wi-Fi. 4. Perusahaan secara teknologi terbilang modern karena saat ini semua orang sangat butuh internet. 5. Perusahaan berkomitmen dalam pertumbuhan masyarakat karena saat ini sekolah dan lainnya sangat membutuhkan internet. Tetapi kekurangannya ialah banyak sekali anak muda sekarang yang salah menggunakannya. Kalau untuk kesehatan keuangan, ada banyak sekali orang yang bijak dalam menggunakan internet, sehingga dapat menghasilkan uang. Salah satunya menjadi content creator atau menjadi vlogger, dan lain-lain. 6. Nilai dalam First Media ialah disiplin dalam pelaksanaan, kualitas dalam pelayanan, inovasi dalam pengembangan, agresif dalam penetrasi pasar, perhatian terhadap masyarakat dan lingkungan. 7. Keunggulan First Media adalah kecepatan internet. Menonton streaming film HD. 8. First Media juga responsif dalam sosial, salah satu contohnya ialah First Media peduli guru dan juga pernah mengadakan corporate social responsibility. 9. First Media memiliki kondisi lingkungan pekerjaan, kekeluargaan bagi karyawannya. Gaji, tunjangan, uang lembur yang diberikan juga sesuai aturan pemerintah. Untuk bagian marketing, jika melebihi target bisa mendapatkan trip jalan-jalan. Jika staf mengalami kesulitan saat bekerja, maka tim leader akan membantu. Jam kerja yang diberikan First Media tidak bisa fleksibel.
harus selalu mengikuti peraturan jam masuk pekerjaan. Penilaian kelompok kami tentang 9 karakteristik di atas, menurut kami First Media sudah sangat bagus dalam visi dan misi yang dimiliki perusahaan tersebut. Telkom dan First Media sama-sama tegas dalam memberi peraturan kepada karyawan. Namun kedua perusahaan tersebut sering membuat reward untuk karyawan yang semakin baik dalam bekerja. Kekurangan First Media ialah First Media tidak ada di setiap tempat di Indonesia. Padahal harganya lebih murah dibandingkan Telkom Indonesia, namun juga tidak kalah dalam kecepatan jaringan Wi-Fi-nya. Saran kelompok kami tentang visi dan misi First Media, visinya ialah visi First Media sudah hampir semua dijalankan. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang perusahaan dan apa yang ditawarkan oleh perusahaan ini. Perlu adanya informasi lebih terkait perusahaan ini, misalnya dengan mempromosikannya di sosial media dan juga pembangunannya yang belum merata, membuat masyarakat tidak mengetahui tentang Wi-Fi First Media. Misinya ialah, menurut kami untuk misi First Media sudah sangat bagus dan tidak perlu direvisi lagi. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami, dan lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.